Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi, salam sehat selalu, kembali lagi dengan aku. Welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video ini kita ngebahas tentang asuhan persalinan normal, bagaimana cara pencatatan hasil pemeriksaan atau partograf ke lembar partograf. Oke, nah jadi aku di sini sudah punya satu kasus lah ya teman-teman, tapi ini yang fisiologis. Nah, ini nanti aku bakalan upload, aku buat ke Google Drive supaya teman-teman bisa download materinya, supaya bisa praktekin juga, bisa pelajarin di rumah ya teman-teman. Nah, satu kasus aja untuk yang fisiologis, kemudian hasil pembelajarannya juga nanti aku taruh deh ke ini yang udah dikerjain. Oke, tapi jangan lupa ditonton videonya, kita kerjain sama-sama ya. Nanti ininya supaya lebih memudahkan teman-teman untuk mengingat sambil membaca aja. Oke, boleh di screenshot sih. Oke, nah aku pakai pulpen merah supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke, nah di sini ada contoh kasus nih. Nanti untuk kasusnya aku fotoin deh supaya lebih jelas lagi ya. Oke, nampak nggak ya? Oke. Nah katanya di sini ada Nyonya Rohati, Grapida 1, Partus 0, Abortus 0, 23 tahun, datang ke rumah bersalin diantarkan oleh keluarganya untuk mendapatkan asuhan dari bidan Ita di RT 001 RW 04 Kelurahan Tebet Timur Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 20 Maret 2002. Pukul 13, Ibu Rohati menuturkan kepada bidan Ita bahwa ia sudah merasakan kontraksi sejak pukul 5. Nah, berarti di sini setelah bidan Ita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka didapatkan kehamilan cukup bulan, presentasi belakang kepala, presentasi kepala dengan penurunan 4/5 dan kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit. 3 kali dalam 10 menit, setiap kontraksi berlangsung 18 detik. DJJ-nya 124 kali per menit. Pembukaan serviks 3 cm. Nah, berarti kalau 3 cm masih fase laten ya, teman-teman. Oke. Fase laten. Jadi kalau yang fase laten ini belum masuk ke partograf. Kita masukkan ke partograf itu saat sudah fase aktif ya teman-teman. Nah, tidak ada penyusupan selaput ketuban, tekanan darahnya normal, nadinya normal, temperaturnya normal, kemudian berkemih dia 200 mili sebelum di PD, periksaan urin tidak terdeteksi adanya protein dan aseton urin. Nah, kita isi dulu di sini. Nah, di sini nomor registernya nggak ada, boleh teman-teman isikan sendiri, misalnya 026. Nanti ini disesuaikan dengan RM-nya di teman-teman ya, di tempatnya teman-teman bekerja. Oke. Kemudian nama puskesmasnya atau nama rumah sakitnya silahkan teman-teman isi. Atau rumah bersalin, nanti ini kan rumah bersalin ke bidan Ita ya. Kemudian nama ibunya tadi sih, oke, Ibu Rohati, Nyonya Rohati. Oke, nampak nggak ya? Mudah-mudahan nampak ya teman-teman. Oke, saya zoom sedikit ya. Oke. Nama Nyonya Rohati. Rohati umurnya 23 tahun. Kemudian dia bilang ini mana tadi ya? Oh ini maaf jadi linglung sih. Grapida 1, Partus 0, Abortus 0. G1 ini P ya. P0, A0. Kemudian ketuban pecah sejak. Nah, di sini dia tadi nggak ada dijelasin ketubannya ya, teman-teman. Ketuban ini selaput ketuban utuh. Oke. Kemudian tanggalnya ini di tanggal 20 Maret. 20 Maret 2002. Jamnya ini adalah jam 13.00. Kemudian alamatnya ini nanti ya, silahkan diisikan secara lengkap. Kemudian ketuban pecah sejak ini belum ada. Kemudian mulai sejak, nah sudah merasakan kontraksi sejak pukul 5. Oke, mulai sejak pukul 5. Oke, nah karena ini masih fase bukan serviksnya 3 cm, jadi ini belum kita masukin ke partograf ya. Kita langsung aja ke kasus yang lebih rinci ya. Oke, nanti ininya bakalan saya foto deh ya nanti teman-teman. Oke. Nah, di sini katanya
Nih, saya bacakan ya. Pemeriksaan kedua dilakukan pukul 17.00. Nah, pukul 17.00, Ibu Rohati melaporkan bahwa kontraksinya terasa lebih kuat dan nyeri. Bidan Ita melakukan pemeriksaan abdomen dan periksa dalam kedua dengan hasil terjadi 4 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 20-40 detik. DJJ-nya 134 kali per menit, penurunan kepala 3/5, pembukaan 5 cm. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kedua, ternyata pembukaannya udah 5 cm, teman-teman. 5 cm, tidak ada penyusupan kepala janin dan selaput ketuban masih utuh. Tekanan darahnya 120/70, nadinya 88, time-nya 37 derajat, kemudian berkemihnya 100. Oke, pukul 17 ya. Pukul 17 dia sudah buka 5. Nah, di sini adalah tempat kita melakukan pencatatan untuk pembukaan dan penyusupan ya. Pembukaan dan penurunan, maaf. Nah, setiap satu kota ini 30 menit. 30 menit artinya 2 ini 1 jam ya, teman-teman. Dia katanya buka 5. Nah, pembukaan 5 itu di sini. Kita ikutin dari garis yang ada ini ya, garis waspada ya, teman-teman. Nampak kan ya? Oke. Nah, kalau misalnya buka 4 kita taruh di sini. Kalau buka 5 berarti kita buat di sini. Kalau buka 6 berarti di sini. Buka 7 nih. 8, 9, 10. Nah, oke, kita ikutin ini. Nah, karena katanya dia buka 5, nah di sini berarti ya, teman-teman, ini kita silang. Jangan lupa buat jamnya. Oke, ini katanya jam 17.00. Nah, ini jam 17.00. Ini di garis ini pas 17.00 ya. Oke, kita taruh gini aja ya. 17.00. Berarti ini jam 17.00, ini jam 17.30, ini jam 18 ya. Oke, kita taruh di sini 18 biar nggak susah. Oke, maaf ya. Oke, kita lihat lagi. Bidan Ita melakukan pemeriksaan abdomen, pemeriksaan kontraksinya 4 kontraksi dalam 10 menit. 4 kontraksi. Ini untuk kontraksi dalam tiap 10 menit. Ini setiap 10 menit 4 katanya, teman-teman. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya 20-40. Nah, ini dia 20-40. Oke. Wait. Ini agak turun dia ya. Kalau dia kurang dari 20 detik yang titik-titik, kalau dia 20-40 yang diarsir, kalau dia lebih dari 40 berarti balok penuh dia ya. Nah, berarti ini 4 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 20-40. Yang ini ya, 20-40. Di sini berarti kita arsir. 4 kali 10 menit, lamanya 20-40 detik. Oke. Kemudian DJJ-nya 134 kali per menit. Oke, pakai penggaris supaya nggak ini ya. Oke, di sini adalah kolom untuk DJJ, pakai penggaris supaya nggak salah ya. Oke, DJJ-nya ini 130. Sini 140 kurang lebihnya di sini ya. Oke, kita taruh titik di sini. DJJ 134, penurunan kepala 3/5. Nah, kita lihat di sini 3. Oke, ini ya. Oke, ini 3. Lambang dari penurunan kepala itu kita lingkarin bulat. Oke, ini kita lingkarin. Oke, di jam 17 masih ya. Kemudian pembukaan serviks sudah 5 cm, kemudian tidak ada penyusupan kepala. Kalau tidak ada penyusupan, berarti di sini kita buat 0. Kita buat 0, kemudian dan selaput ketuban masih utuh. Ketuban masih utuh, berarti kita buat U. Nampak ya? Nampak kan ya, teman-teman? Kemudian tekanan darahnya 120/70. Oke, kita ke bawah. Mudah-mudahan nampak ya, teman-teman. Ya. Tekanan darahnya 120/70. Oke. Nah, ini di garis kalau susah ya, teman-teman. Ini kita taruh panah di 120. Oke. 120/70. Kita garis aja.
Oke. 120 per 70, kemudian nadinya 88. Nadinya ini 80, kurang lebih di sini ya, kita titikin 88. Kemudian temperatur 37 derajat Celcius. Ini temnya kita taruh 37 derajat Celcius. Kemudian ia berkemih kurang lebih 100 ml sebelum pemeriksaan dilakukan. Oke, berarti ini di sini untuk volume urin. Ini urinnya di bagian urin. Oke, ini 100. Oke. Oke, kemudian nah, pukul 17.30. Oke. Nampak ya, teman-teman? Oke, ini tadi pukul 17. Berarti di sebelahnya pukul 17.30. Nah, di sebelahnya ini pukul 17.30, DJJ-nya 144. Nah, ini 140, berarti kurang lebih di sini 144. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kontraksi. Ini kontraksi 4 kali, berarti masih 1 2 3 4, masih 4. Selama 45 detik. 45 detik berarti kalau lebih dari 40 detik berarti sudah hitam semua. Oke. Kemudian nadinya 80. Oke, nadi di sini pas 80. Kemudian di pukul 18 DJJ-nya 144 juga. Nah, nampak ya? Oke. 144, kemudian kontraksinya juga 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Oke. Oke, kemudian nadinya 88. Nadi kurang lebih di sini 88. Nampak gak ya? Aduh, nggak nampak ya. Oke, saya majuin. Oke, nadinya di sini 88. Oke, kemudian di 18.30 inilah 18, kemudian 18.30 ini 19. Oke, jamnya saya buat aja ya, 19. Kemudian 20. 21. Sampai sini dulu. Kemudian di 18.30 DJJ-nya 140. Oke. Nih 140. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama, berarti 1 2 3 4 ini kita hitamin semua baloknya. Kemudian nadinya 90. Oke, nadi 90. Kemudian di jam 19 DJJ-nya 134. Oke, di jam 19 134, 34 kurang lebih di sini. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama 4 kali. Masih hitam, dibalokin semuanya. Kemudian nadinya 90. Nadinya 90. Kemudian temperaturnya 36,8. Oke, tunggu ya. Jam 19 biar nggak salah kolomnya ya, teman-teman. Kalau susah digarisin. Temperaturnya di sini apa ya? 36,8. Sorry ya. Jam 19 36,8. 36,8. Kemudian urinnya 150. Oke, urin 150. Oke, next kita lanjut. Di jam 19.30. 19.30 DJJ-nya 128. 19.30 120 128. Oke, kurang lebih di sini. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama.
Oke, masih kita hitamin semua. Nanti akan saya rapikan ininya biar nampak perbedaan yang diarsir dan yang dibalokin ya teman-teman. Kemudian nadinya 88. Nadi 88 kurang lebih di sini. Kemudian di jam 20 DJJ-nya 128. Oke, masih sama 128 kurang lebih di sini. Kemudian kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Ternyata dia sudah 5 kali, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah penuh nih. 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti dihitamin semua. Oke, kemudian nadinya 88. Oke, nadinya 88 kurang lebih di sini. Oke, kemudian di jam 20.30, oke, di jam 20.30 nadinya 100, DJJ-nya 128. Oke, di sini DJJ 128, kontraksinya 5 kali juga. 5 kali 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik ya. Oke. Kemudian nadinya 90. Nadi 90. Oke, di sini. Kemudian urinnya 80 cc. Oke. Ini jam 20.30. Urinnya 80 cc di sini ya. Kemudian pada pukul 21, bidan Ita melakukan pemeriksaan abdomen dengan hasil DJJ 130 kali per menit. Di pukul 21 ini DJJ-nya 130 kali. Oke, di sini 130. Nampak ya? DJJ-nya 130, kemudian 5 kontraksi dalam 10 menit, lamanya lebih dari 45 detik. 5 kontraksi, masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita balokin semuanya. 5 kontraksi dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 45 detik. Oke. Kemudian penurunan kepala 1/5. Nah, lihat jamnya, penurunan kepala 1/5. Nah, di sini tadi di jam 17 masih 3/5, ternyata di jam 21 dia udah 1/5. Berarti kita lingkarin di sini. Penurunan kepala. Kemudian pembukaan serviksnya ternyata udah 10 cm. Nah, pembukaan serviks di sini jam 21. Oke, kita silang di jam 21 dia udah 10 cm. Kemudian tidak ada penyusupan kepala janin. Berarti tidak ada penyusupan. Berarti 0 ya. Tidak ada penyusupan 0. Kemudian selaput ketuban pecah sebelum pemeriksaan 24/5, cairan ketuban jernih. Berarti ini udah pecah tapi jernih ya. Oke, jernih dengan lambang J. Nampak ya? Oke, dengan lambang J. Kemudian tekanan darah 120/70. Oke, ini di jam 21. Tekanan darahnya 120/70. 120/70. Oke, kita garisin. Ini. Temperaturnya 37 derajat Celcius. Oke, tempnya 37 derajat Celcius. Kemudian nadinya 80. Nadi di sini 80. Nah, dia ternyata di pukul 21.30 sudah lahir bayinya. Nih 20, di sini udah lahir bayinya. Nah, biasanya nih kalau dia partes normal kita taruh P gini ya teman-teman, P, atau misalnya dengan bantuan vakum ekstraksi kita taruh VE. Nah, kalau kami sih biasanya kami taruh P 21.30.
Kita tarik aja ya. P besar ya. Jadi kalau ada spidol yang besar itu loh teman-teman. P. Nampak nggak ya? Semoga nampak ya. Jadi kan ada tuh kalau di rumah sakit kita biasa kan atau di klinik tuh ada spidol yang besar yang 2 mata, yang biru dengan yang merah. Nah kalau kami biasa pakai yang itu, yang merah, yang besar. Jadi nggak capek nebel-nebelin gini. Oke. Nah katanya pada pukul 21.30 bayi perempuan lahir berat badan 3000 gram, panjangnya 48 cm, bayi menangis spontan, dilakukan penelaksanaan aktif kala 3, dan plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir. Tidak dilakukan episiotomi dan tidak terjadi laserasi. Perkiraan kehilangan darah kurang lebih 150 ml. Oke, berarti di sini kita taruh bayi lahir hidup. Seharusnya sih kalau kami biasa lengkap ya, bayi lahir hidup, kemudian jenis kelaminnya, kemudian panjang badannya, berat badannya, kemudian lingkar kepala, lingkar perut, kemudian lingkar dada gitu ya teman-teman. Kemudian plasenta lahir spontan, ada derajat laserasi apa enggak gitu. Tapi di sini datanya enggak terlalu sebanyak itu ya teman-teman. Oke. Bayi lahir hidup kita taruh di sini. Bayi lahir hidup, jenis kelamin perempuan, pukul 21.30 tadi ya, 21.30. Kemudian oke, tidak dilakukan episiotomi dan tidak terjadi laserasi. Oke, berat badannya BB 3000 gram, panjang badan 48 cm. Oke, jadi kalau misalnya ini plasenta lahir lengkap, laserasi derajat berapa silahkan ditulis di sini. Nanti tergantung ininya teman-teman sih ya. Oke, kemudian yang ini tadi nampak ya. Oke, si DJJ ini kita tarik ya. DJJ ini semua kita tarik. Boleh digarisi supaya lebih rapi. Aku kayak gini aja ya. Oke. Kemudian ini kita tarik garis dari sini ke sini. Digaris dari buka 5 ke buka 10. Yang tadi sudah kita iniin ya. Oke, kemudian untuk penurunannya kita garis juga. Oke. Kemudian yang untuk nadinya, tekanan darah kan yang udah panah-panah ini tadi ya. Kemudian untuk nadinya ini kita tarik garis. Oke. Nah, semisal ada cairan yang masuk, silahkan teman-teman masukin. Tapi ini kan kasusnya yang dia fisiologis ya, nggak ada cairan masuk ditaruh di kasusnya. Nah kalau misalnya ada cairan masuk, silahkan teman-teman taruh di sini. Misalnya cairan RL 20 ppm tetes per menit atau GTT tergantung apa ya di teman-teman ya. Kemudian oksitosin misalnya masuk 5 unit, silahkan tulis di sini 5 unit atau 10 unit gitu ya. Kemudian kalau protein urinnya nanti dia positif, kemudian kalau asetonnya positif gitu, silahkan diisi semuanya di sini. Kebetulan di kasus ini nggak ada ya teman-teman. Oke, jadi ini dulu untuk datanya. Kemudian kita lanjut ke pemantauannya, catatan persalinan. Oke, nah ini untuk tanggalnya kita isi lagi. Tanggal apa tadi ya? Tanggal 20 Maret. 2002. Terus nama bidannya bidan Ita. Tempat persalinan. Nah ini klinik swasta, lainnya rumah sakit ibu silahkan klinik swasta. Alamat tempat persalinan. Oke, ini ada tadi RT RW nya. RT atau RW 001 004. Nanti silahkan diisi lengkap ya teman-teman.
kelurahan. Oke, enggak aku sih semuanya supaya nggak terlalu panjang videonya. Catatan terujuk, kalau misalnya ini ada rujukan silahkan diisi. Alasan merujuk, kemudian tempat merujuk, ini kan nggak dirujuk ya teman-teman. Nah, partograf melewati garis waspada, tidak ya. Oke, boleh dilingkari atau di checklist gitu ya, penata laksanaan masalahnya, kemudian hasilnya gitu ya. Episiotomi, nah tadi di sini tidak dilakukan episiotomi, maka kita checklist. Kemudian pendamping pada saat persalinan, pendampingnya tidak disebutkan tadi ya teman-teman, tidak ada. Kemudian gawak janin, tidak ya, tidak terjadi gawak janin. Distosia bahu, tidak. Masalah lain, nggak ada ya, penata laksanaan masalahnya nggak ada karena nggak ada masalah ininya ya. Kemudian lama kala 3, oke, kita lihat di kasusnya. Selama 5 plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir, tidak dilakukan episiotomi. Oke, lama kala 3 berarti 5 menit ya, plasentanya lahir 5 menit. Lama kala 3 5 menit. Kemudian selama 15 menit pertama oke, kemudian pemberian oksitosin 10 unit IM. Nah, ini dikasih ya 1 menit sesudah persalinan. Ini wajib kita kasih ya oksitosin ya teman-teman. Pemberian ulang oksitosin kedua, tidak ya, karena dia kan 5 menit udah lahir nih plasentanya. Biasanya kita kasih oksitosin kedua setelah 15 menit nggak lahir plasenta, maka kita kasih oksitosin kedua, maka ini tidak. Kemudian penanganan tali pusat terkendali ya. Kemudian masase fundus uteri ya. Kemudian plasenta lahir lengkap ya. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, tidak ya, plasentanya lahir 5 menit ya. Kemudian laserasi, tidak terjadi laserasi. Kemudian laserasi perineum derajat berapa? Karena di atas kan tidak ya teman-teman. Kemudian atonia uteri, tidak. Kemudian jumlah perdarahannya tadi kurang lebih 150 mili, kurang lebih 150 mili. Kemudian masalah lain tidak ada, penata laksana masalah yang nggak ada. Bayi baru lahir, beratnya 3000 gram. 3000 gram, nampak ya teman-teman. Kemudian panjangnya 48 cm, 48 cm, jenis kelaminnya perempuan, penilaian bayi baru lahir. Baik, ini kita nilai skornya ya. Kemudian bayi lahir normal. Oke, tindakan kita lakukan mengeringkan, kemudian menghangatkan, rangsangan taktil, kita bungkus bayinya dan tempatkan di sisi ibu untuk IMD ya. Cacat bawaan tidak ada, hipotermi tidak ada. Pemberian ASI ya setengah jam setelah bayi lahir. Kemudian masalah lain tidak ada. Oke, ini kita masuk ke pemeriksaan kala 4-nya. Selama 15 menit kala 4 sampai pukul 21.45 dan 15 menit berikutnya pada jam pertama plasenta lahir, catatan bidan kita melakukan semua perjalanan normal. Catatan kala 4. Oke, catatan kala 4. Nah, di jam pertama waktunya itu 21.50, tekanan darahnya 120/70, kemudian nadinya 80, kemudian ini suhu ya, nadi suhu 37,2 derajat Celcius kali per menit mm. Oke, kemudian TFU-nya 3 jari di bawah pusat. 3 jari, aku singkat gini ya teman-teman, 3 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus baik, keras. Kandung kemih kosong. Jumlah darah per vagina masih dalam batas normal. Kemudian jam 22.05, tekanan darahnya 120/70 mm heraksa. Kemudian nadinya 76 kali per menit. TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya keras. Kemudian kandung kemihnya kosong. Jumlah darah per vaginal dalam batas normal. Oke, kemudian 20.
tekanan darahnya 110/70 mm Heraksa, nadinya 76 kali per menit, TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksi uterus bayi keras, kandung kemihnya kosong. Kemudian perdarahannya dalam batas normal. Kemudian 22/35, tekanan darahnya 110/70. Kemudian nadinya 76 kali per menit, TFU-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong. Kemudian 1 jam kedua setiap 30 menit. Oke, berarti 23:05, 110/70 mm Heraksa, nadinya 80 kali per menit, kemudian suhunya 37 derajat Celcius, 2 jari di bawah pusat. Kemudian keras, berkemih mengeluarkan urin 250 cc, sedikit perdarahan pervaginam. 23:35, 110/70 mm Heraksa, 80 kali per menit, kemudian 2 jari di bawah pusat, kemudian keras atau baik boleh ya, kandung kemihnya kosong, kemudian sedikit perdarahan pervaginam. Boleh di sini setengah koteks atau 1/8 koteks. Oke, masalah kala 4 tidak ada. Oke. Wow, panjang sekali ternyata. Oke teman-teman, segitu dulu pembelajaran kita bagaimana cara pencatatan hasil pemeriksaan di lembar partograf. Semoga teman-teman sudah paham semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau punya ide atau request video boleh ditinggalkan juga di kolom komentar. Nanti aku akan usahakan buat ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau suka boleh di like, kalau tidak suka boleh di dislike. Kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya dan gak mau ketinggalan video terbaru dari channel aku, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya. Dan salam sejahtera, sehat selalu, tetap semangat ya teman-teman, sukses selalu ke depannya. Sampai jumpa di next video, bye bye.